Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 30 Juli 2024. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke, untuk update analisa XAUUSD-nya, ya kemarin ini ada yang bilang trendline, ini trendline-nya sepertinya kurang bagus kalau dipakai karena ini harga trendline-nya ini harganya ini lewat karena waktu, bukan karena benar-benar candle break. Jadi kurang bagus. Kemarin saya ada mengobai lagi di sekitaran 2385 sampai 2381, tapi ternyata ini tidak memberikan saya bisa ngebuy di sini ya, karena marketnya di sini saya sudah tidak ada lihat market lagi di sini di sekitaran jam 10 setengah 11 nih saya sudah nggak ada lihat market lagi. Jadi saya skip untuk melihat market jam segitu. Dan baru bangun-bangun ini saya lihat, wah marketnya sudah drop ya. Dropnya sampai 2370. Ini hampir kena ke yang di time frame H4 di sini. Di 2368, bahkan kalau di H1. Dia ini sebenarnya chartnya rada gini sih. Rada banyak ini noise-nya. Banyak noise-nya sebenarnya ya. Itulah mengapa di weekly ini kemarin minggu lalu ya marketnya begini ya, dia naik turun. Ini sekarang rada ribet soalnya karena minggu ini minggu berat ya. Minggu ini minggu berat, jadi apapun bisa terjadi. Jadi kalau secara teknikal ini rada susah memang karena minggu ini minggu yang bakal roller coaster sekali ya. Hari Rabu kita ada FOMC, Jumat kita ada NFP ya. Seperti biasa marketnya pasti rada berat kalau mau ditradingkan. Jadi sebaiknya kalau kalian mau skip trading pada minggu ini juga it's okay, nggak masalah. Tapi kalau kalian mau scalping tipis-tipis nggak masalah juga ya. Untuk di weekly ini marketnya kemarin itu market naik dulu sampai 2400 kemudian turun. Nah syarat untuk harga itu bisa bergerak naik sebenarnya sudah terpenuhi ya, karena dia sudah mengisi setengah dari ekor candlenya. Yang dimana kemarin kan sudah saya bilang juga kalau market itu bisa ini ya dari sini sampai sini. Kemarin saya ada bilang itu marketnya setidaknya harus sudah mengisi setengah dari ekor candle di minggu lalu atau menyentuh level area 2368 sampai di 2362 kalau nggak salah analisa kemarin ya. Sekitaran sini kena, kemudian baru nanti bisa market bergerak naik. Nah sama kayak kejadian di minggu lalu. Hari Senin itu marketnya bergerak naik dulu baru turun ya, tapi untung naiknya ini tidak sampai 2411 ya, karena kalau naiknya sampai 2411 berarti itu satu sama ya, yang dimana market itu sudah setengah mengisi ekor atas dan di bawah itu sudah setengah mengisi. Jadi kalau dilihat ini marketnya sudah mengisi setengah dari ekor di minggu lalu, cenderungnya untuk sekarang market bergerak naik secara weekly memang. Kalau daily kemarin itu kita sekali lagi ya, kita punya daily resistannya yang di sini. Jadi kalau kalian mau benar-benar pure market itu bisa bergerak bullish banget ya. Kalau kalian ingin bergerak bullish sekali pada daily ya, pada time frame daily, ini harus break di atas 2400 ya, close di atas 2400 baru kalian bisa mengidentifikasikan marketnya itu bisa bullish secara daily. Ya, karena kalau saya lihat kan ini 2400 sebagai level area resistance become support juga yang sebesar ini. Ya, jadi kalau dilihat kita harus benar-benar break di atas baru kita bisa mengindikasikan market benar-benar bullish. Jadi kalau selama market masih di bawah 2390 atau bahkan sampai di bawah 2400, saya rasa berat untuk market itu bisa bergerak naik. Ya, tapi apapun bisa terjadi karena sekali lagi ya, hari Rabu kita ada FOMC Rabu dini hari dan Jumat kita ada NFP. Untuk hari ini kita ada dua berita. Yang pertama adalah consumer confidence dan jobs job opening. Nah, untuk keduanya di sini memiliki perkiraan ataupun forecast yang lebih rendah dari data sebelumnya. Yang dimana dari segi consumer confidence diperkirakan akan turun dari 100,4 ke 99,7, dan dari pembukaan lowongan pekerjaan ya, lowongan pekerjaan jobs yang dibuka itu diperkirakan akan turun dari 8,1 juta ke 8.200.000 nanti malam. Jadi dengan demikian berarti di sini menandakan bahwa
nanti malam sekiranya ini akan bisa melemahkan USD, yang berarti ada kemungkinan XAU bakal menguat. Ya, XAU bakal menguat. Jika benar nanti malam bakal menguat, ya berarti benar ya, secara weekly dia sudah mengisi setengah dari ekor candle di minggu lalu, dan kemungkinan ini market bisa bergerak naik. Candle daily kemarin itu kalau dilihat kan bisa ya, ini doji ya, berat ini. Atas bawah ini kalau saya hitung kayaknya bakal sama sih. Ya, dari candle pembukaan sampai 2402, 2403 itu 1531. Sedangkan candle penutupan sampai paling bawah itu 143 ya, beda lagi 10 pip. Beda lagi 100 pip ya, beda lagi 100 pip ekor atas dan ekor bawah. Nah, inilah yang saya katakan berat kalau mau diambil sebenarnya dengan candle daily di sini. Ya, candle hari Senin itu benar-benar marketnya atas bawah oke sebenarnya. Ya, kalau dibawa ke candle H4 ini candle H4-nya ini juga rada berat kalau mau ditradingkan ya. Karena jujur candle H4 ini banyak banget noise-nya. Jadi kalau dilihat mau ambil buy dan sell ini sebenarnya rada berat. Kalau diambil di 2385, saya pribadi pun rada berat kalau diambil di 2385 ya. Tapi kalau kalian ada mau ambil buy nanti ya, mungkin saya pakai inilah ya. Ini kita ada resisten become support di sini. Support become resisten yang ada di 2385 sampai di 2387,5. Yang dimana ini adalah resistennya ya secara H4. Untuk support yang dicari, yang bisa dicari ya, ini nggak ada supportnya bagus sebenarnya. Yang bisa dipakai ya ini di 2368 atau mungkin sampai di 2370. Ini marketnya berhenti kan di 2369 ya, 2370 pun it's okay, nggak masalah. Jadi kalau dilihat sekali lagi, ini kan marketnya koreksi akibat dari 61,8 ya. Akibat dari 61,8 marketnya bergerak turun. Nah, ini akibat sudah 61,8, ini kita belum bisa memastikan apakah ini koreksinya sudah selesai atau koreksinya bakal bisa lanjut turun terus ke bawah. Ya, karena kalau dihitung dibalik ya. Salah. Jadi kalau dibalik sekarang dari Fibo yang di sini sampai di sini secara H4 ya. Marketnya pun juga sama-sama berhenti di 61,8. Jadi ini ibaratnya satu sama ya. Dari swing yang di sini dari 2432 sampai low di 2352, marketnya berhenti di 61,8. Dan kemarin diambil swing dari 2352 sampai 2402 ataupun 2403 ya. Itu berhenti di 61,8 juga. Jadi ini masih satu sama ya. Ini swing yang dari atas 61,8, swing dari bawah 61,8. Itu. Jadi ini memang rada berat kalau ditradingkan sebenarnya. Jadi kalau memang tidak ingin trade juga nggak masalah ya. Kalau dari segi time frame H1 ya, kita punya resistance become support juga yang ada di sini ya. Ini bisa dipakai. Ya, ini bisa dipakai juga. Berarti dari 2385 sampai 2387. 2387 ya, benar ya. Berarti kalau kalian ada ingin ambil posisi buy ataupun sell, untuk cari sell buy yang bagus sih sebenarnya ini nggak ada ya. Nggak ada yang bagus banget bisa diambil sell di atas itu. Yang bisa saya confirm hanya ya di sini sih, di sini doang ya. Di sini doang bisa ambil sell di pucuknya. Tapi ini kan hampir kena ini, hampir kena. Dan market itu memberikan apa ya? Kena nggak ini? Oh nggak tuh. Bahkan H1-nya yang ada area ini ya, area supply di sini. Ini nggak ada yang kena ini marketnya. Market belum kena aja sudah drop. Jadi potensialnya kalau market ini kena naik sampai ke 2400 lagi, kayaknya nggak bakal kuat marketnya. Jadi kalau kalian ada yang mau nge-sell nanti di atas di 2397, 2398 atau sampai 2400 bisa. Cuman benar-benar harus tunggu pembalikan ya ketika market itu masuk ke sini. Saya rasa ini nggak bisa dipasang sell limit di sini. Ya, nggak bisa pasang sell limit. Sell terdekat ya ini kita bisa pakai resistance become supportnya. Support become resistance dari 2385 sampai 2387.
Untuk ngebuy di mana? Kalau dicari ngebuy-nya adalah bisa di 2368 sekitaran sini. Ya, sekitaran sini. Sorry. Ini sih bukan area demand untuk bisa ngebuy ataupun apa ya. Saya rasa sih nggak ada yang bagus di sini. Bahkan M15 pun ya M15 sih ada ya. M15 sih ada di sini. Ya, M15 sih ada, cuma ini sudah berhasil dites sekali. Kalau mau di buy lagi ya bisa. Tapi di sini kalau di M15 justru saya lebih prefer ngebuy-nya di sini nanti. Di sini. Ya, di sini saya lebih prefer buat ngebuy nanti di sekitaran 2360. 2360, 2359, 2355 itu dari segi M15. Karena kalau dibawa ke time frame M30 juga atau nggak dibawa ke H1 ya, ini kan 2353 sebagai bekas supportnya ya, 2353 sebagai bekas support. Jadi masih bisa di sekitaran 2359, 2358, 2357 sekitaran sini. Jadi kalau misalnya memang market bergerak melewati 2368 bisa tunggu di 2360, 2359. Tapi kalau misalnya market ini cenderung bergerak naik ya, melewati 2385, 2387 bisa nanti ambil posisi buy seperti yang di sini ya, dia break retest kemudian nanti bisa ngebuy maksimal target sampai 2400 ya. Jangan melewati 2400 dulu karena ini 2400 belum pernah dilewatin secara time frame H1 ya. H1 tidak berhasil break di atas 2400, hati-hati. Jadi kemungkinan masih ada penolakan di sekitaran harga 2400. Kalau nge-sell di 2385 masih bisa. Tapi ya penting ketika market ini naik lagi sampai 2385, lihat pembalikannya. Ya, ketika sampai sini terjadi pembalikan ya kalian bisa nge-sell target maksimal sampai 2368 di sini. Untuk stop lossnya di sekitaran 2387 ya. Kalau ada yang mau nge-sell di sini ya kayak gini misalnya, kalau ada yang mau nge-sell di sini saya rasa untuk stop lossnya itu sebaiknya di 2392. Itu berapa pip tuh? Wah, 60 pip ya, gede juga. Di 2392 itu pun kalau nge-sell di harga 2386. Kalau nge-sell di 2385 itu 76 pip. Ya, jadi memang ini sedikit lebar range-nya. Jadi kalau kalian ingin ambil posisi sebaiknya hati-hati ya. Di sekitaran 2385, 2387 kalau ingin nge-sell, tunggu benar-benar ada kepastian baru kita bisa nge-sell. Karena kalau dilihat ini sekarang kayaknya market masih bergerak di bawah trendline sih. Ya, ini saya bisa pakai trendline di sini. Jadi siapa tahu ya kan? Apakah ini kena? Sebentar, apakah ini bisa ditarik? Oke. Apakah ini bisa ditarik lagi ke atas? Nggak bisa ya. Nggak bisa. Berarti di sini kita ada satu trendline juga ya, trendline baru yang dimana diambil dari pucuknya di sini, kemudian kena di sini ya, dan ini marketnya masih merespek trendline yang ada. Jadi kayaknya otomatis ya, kalau harga naik lagi kena trendline dan juga kena resistannya di sini, kalian mau sell bisa, yang penting tunggu konfirmasi dan stop lossnya taruh di atas 2392,5. Kalau kalian ingin nge-buy berarti otomatis ini harus di break dulu trendline-nya, kemudian support become resistance-nya di break kayak yang sebelumnya di sini, breakout, kemudian retest sedikit, kemudian balik lagi naik, nanti bisa nge-buy target sampai 2400. Untuk stop loss-nya kalau misalnya dia nge-buy di sini tergantung ya. Misalnya ini adalah swing terakhirnya, berarti di swing terakhir di 2376. Berarti ini stop lossnya berarti sejauh 100 pip ya, 107 pip dengan target sampai ke 2400 ya, masih make sense sedikit ya, masih make sense sedikit. Itu perbandingannya 1,27 kalau ada yang mau nge-buy di atas 2385 ya. Kalau saya pribadi ya, kemarin pada saat saya live itu kan sempat rugi sedikit ya. Nanti mungkin pada saat sore, pada saat saya scalping lagi mungkin saya akan lihat scalpingannya. Tapi untuk pribadi, untuk open yang benar-benar bagus, saya nggak mau trade di sini ya, saya nggak mau trade. Mungkin saya akan hanya trade ketika melewati 2400, dan saya akan hanya trade juga kalau market tuh balik lagi ke 2360 atau nggak 2353
Atau mungkin saya lebih pribadi menunggu data FOMC keluar ya, keluar FOMC-nya, keluar NFP-nya, keluar nanti malam, atau mungkin nanti malam saya mungkin bisa trading berdasarkan news juga mungkin. Tapi cuma sebentar doang ya. Bisa juga. Tapi soalnya kalau dilihat dari sini ya, area yang bagus untuk kita bisa nge-buy dan sell itu bisa dibilang kurang bagus ya. Rata-rata area yang bisa dipakai buat nge-sell itu kurang bagus. Bisa dipakai cuma kurang bagus aja, itu aja sih ya. Jadi kalau kalian ada yang mau trade stylenya kayak saya, biasanya kan nge-buy di demand, nge-sell di supply, atau nggak di resistannya bagus gitu kan. Ini bisa dibilang kurang bagus areanya, itu aja sih. Karena seperti biasa, penyakit XAUUSD ya, menjelang berita besar NFP dan juga FOMC, kemungkinan ini sekali lagi, tambah saya lagi satu ya, kemungkinan market untuk bergerak ranging itu bisa ya, rangingnya dari 2394 sampai 2360 ya. Kemungkinan market bergerak ranging selama 1 minggu adalah dari 2360 sampai di 2396 atau enggak sampai 2400. Kemungkinan loh ya, kemungkinan ini marketnya ranging sebanyak 400 pip. Lebar memang 400 pip, tapi itu ranging, dia marketnya nggak bergerak naik ataupun turun ya. Kemungkinan 1 minggu ini kita hanya akan bergerak dari range 2400 sampai 2360. Karena seperti biasa, penyakit dari XAUUSD ketika menjelang news adalah bergerak ranging. Tapi entah apakah akan ranging sebesar ini atau mungkin hanya ranging yang kecil ya. Kalau ranging yang kecil itu kemungkinan hanya dari 2396.95 sampai di 23. Saya pakai satu candle aja lah ya. Saya pakai satu candle yang ini aja. Ya, saya pakai candle ini aja. Berarti rangingnya itu sebanyak 326 pip ya, besar juga sih ya. 326 pip. Mungkin sebesar 326 pip 1 minggu ini bisa aja. Nah, jadi hati-hati kalau kalian ada yang ingin trade. Karena krusialnya sekarang adalah paling bawah di bawah 2353, paling atas adalah di 2400. Oke, itu. Jadi kalau kalian mau trade, itu adalah area penting saat ini di 2400 dan di 2353. Jadi kalau kalian ada yang ingin trading dengan style yang bagus untuk bisa ditahan jangka panjang, mungkin bisa consider harus melewati breakout salah satu, entah resisten di 2400 atau support di 2353. Oke, jadi sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Ingat nanti malam ini kita ada newsnya di sini jam 10 WITA malam atau enggak di jam 9 malam WIB. Ya, ini ada news dari Consumer Confidence dan juga pembukaan lowongan pekerjaan jobs. Jadi sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.